Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya, jelas ya. Nah, saya malas itu nge-reply gitu. Malas ngedit. Begini, kita bahas tentang postingan TikTok aja ya. Yang kemarin yang mungkin buat AI itu akan bertanya-tanya kan tentang GGS itu ya. Mungkin buat AI dia akan bertanya-tanya itu maksudnya apa, coba ini begini. Setelah kita akan bahas di sini. Ya, yang pasti saya nggak terlalu berharap banyak gitu tentang pola pikir saya. Seperti itu. Tentang doktrin yang saya sudah buat kayak begitu, saya nggak terlalu bahas banyak, berharap banyak. Karena ini tuh Eropa ya, kita ini Asia. Jarak itu jauh sekali untuk connect ke mereka itu sangat hal yang mungkin mukjizat lah, kayak gitu lah. Cuman ya kalau dari akun-akun sosial media saya sebelumnya, ya istilahnya tetap berpikir positif lah kayak gitu. Sebelumnya tuh ini kita flashback ya, cerita masa lalu postingan saya sebelumnya. Maksudnya sosial media saya sebelumnya, bukan postingan sosial media saya. Dulu tentang Tottenham itu saya itu sudah sempat menawar-nawarkan pemain kayak gitu. Cuman ya kurang tahu lah. Mungkin AI-nya nggak connect. Ya. Saya sempat tawar-tawarkan pemain. Waktu itu pamor Postecoglou ini juga bagus kayak gitu. Pamornya masih ya panas-panasnya dia lah. Masih sangat bagus. Cuman ya agak meleset juga sih. Saya itu pertama menginginkan kiper. Memang dari dulu saya menginginkan kiper dari Tottenham Hotspur karena Lloris sudah cabut. Kedua, Emerson Royal juga cabut. Ada Emerson Royal cabut di situ, saya sudah habis nih Tottenham. Pasti selesai nih pertahanan hancur-hancuran. Apalagi City ada Haaland, ada De Bruyne. Saya bilang selesai. Belum lagi tambah Arsenal, Gabriel Jesus, saya bilang selesai nih. Saya sempat kasih koneksi sedikit itu tentang kiper. Hugo Lloris cabut. Rencananya sih saya itu pengen dengan ini kipernya Al Hilal, Raja Arab nih. Saya pengen dia sih karena Modric itu ada value kemarin di Euro. Kebetulan Al Hilal juga bagus. Al Hilal Bono ini bagus juga pamornya di Maroko kayak gitu. Jadi saya itu pengen sekali tuh Bono itu gabung sama
Tottenham seperti itu. Cuman ya namanya ini apa ya namanya, mungkin belum rezeki kali ya, kayak gitu ya. Jadi ya akhirnya Bono mungkin gak connect seperti itu. Kedua mungkin juga ya namanya Arab, tahu sendiri lah kan kayak apa pendiriannya itu, gak usah dipertanyakan lah. Buktinya aja perang terus sampai sekarang itu, apa itu Hamas itu sama ISIS itu nggak selesai ya. Jadi nggak gampang lah untuk mau connect seperti itu. Dan kedua saya juga sempat share dengan gelandangnya AS Roma itu Aurs, termaksud gelandangnya West Ham 1 sih, cuman nggak connect lagi. Akhirnya Aurs itu ditarik sama Al Ittihad itu, kalau nggak salah itu Aurs. Parah. Apalagi sekarang ini gelandang tengah udah cabut, gelandang berpengalaman lagi ada, istilahnya orang yang tahu-tahu pemain lah, sekelas Hobbs, Soselso, waduh, orang ada ilmu lah sedikit, tambah dengan usia juga kan kayak gitu. Ya mungkin begini, saya nggak akan pikir itu tentang postingan yang sudah kita buat itu, seperti itu, biarkan aja tuh ya kan, para pengurus ayam sayur itu yang atur kayak apa, seperti apa, bagaimana, biarkan mereka, lepas tangan aja lah ya. Karena mereka juga bukan orang-orang, istilahnya bukan orang-orang bodoh kayak gitu ya. Mereka itu ya punya ilmu matang, belajar tentang taktik apa semua mungkin, bukunya mereka itu tebanyak tentang bola luar biasa kayak gitu. Jadi ya nggak usah ini, jadi saya nggak ini berharap sekali. Yang pasti untuk Tottenham sekarang ini PR-nya itu masih membutuhkan second striker kayak gitu ya, yang bisa menopang pergerakan striker itu, yang pasti masih butuh itu. Kalau untuk kiper kayaknya sudah nggak butuh lah, Tottenham sudah nggak butuh kiper lagi sepertinya. Yang pasti Tottenham sekarang ini hanya membutuhkan second itu ya, karena Pesar juga saya lihat mainnya sudah mulai gila juga, sudah mulai menusuk, padahal dia itu gelandang sayap kayak gitu. Cuman ini dia maju nih, dia melampaui Bissouma mainnya agak main aman, agak main belakang. Sebenarnya ya begitulah, mungkin Bissouma ini sedikit menurunkan tensinya kayak gitu. Dia pikir ya Pesar ini masih muda, oke lah dibiarin aja kayak gitu, maju menyerang kayak apa. Seperti itu. Yang pasti kita masih butuh second striker satu. Kedua mungkin ya bisa jadi kita butuh satu striker atau satu center back ya, karena belakang kita ini hanya mengharapkan Dargusin. Ini Romero nggak tahu nih apakah dia akan perpanjangan kontrak atau gimana nih.
menurut perasaan saya sih Romero ini akan pindah. Nah, ini menurut perasaan saya nih, Romero ini akan pindah nih musim depan. Saya nggak tahu nih, yang pasti kayaknya kayak gitu sih. Kalau bukan musim depan mungkin ya pertengahan 2020, mungkin akhir 2025, kayak gitu. Ini Romero akan pindah nih, saya nggak tahu nih. Perasaan saya kayaknya kayak gitu. Antara Romero dengan Van de Ven dia akan cabut. Kalau itu terjadi ya mungkin kita akan butuh sekali tentang pertahanan belakang. Asli. Karena ya itu dari Husin tidak bisa diharap sekali. Kalau hanya dia berperang, apalagi Gray, aduh, mulai ambiar juga Gray, mulai menyerang, Por juga kayak gitu. Ya, semoga aja lah ya untuk tahun ini kita tidak terdegradasi ya, walaupun dari pengalaman sebelumnya istilahnya story-storynya Tottenham itu pernah terdegradasi, namun hanya menjelang satu musim balik lagi kayak gitu. Ya saya harap sih kita bisa keluar dari zona degradasi ini, karena bahaya sekali. Apalagi di bawah ini, bukan klub-klub kecil seperti Burnley, Sunderland, Oxford, gila. Bukan klub-klub kecil. Apalagi pemilik saham Spurs ini, katakanlah presidennya itu, sudah mulai berumur seperti itu. Ya, begitulah. Sudah mulai berumur. Ya, mungkin dalam gerakan sosialisasi mungkin agak kurang sama dia. Seperti itu. Karena polemiknya bola ini, gila juga. Saya aja sebagai orang biasa itu, kadang gak enak tidur, gelisah lah, kesana kemari, kadang ini kadang itu, gila. Belum mau terjun lagi ke dalam, parah. Bola ini luar biasa. Kayak gitulah. Semoga saja nih ya, perasaan saya ini nggak benar kayak gitu. Romero atau Van de Ven itu bisa tetap bertahan. Ya, kayak gitu. Yang pasti saya rasa nih, Van de Ven atau Romero ini akan cabut. Saya nggak tahu ya. Kayak gitu. Oke. Next time itu dah. Kita akan cari lagi topik pembahasan berikutnya kayak apa. Yang pasti di sini hanya untuk unek-unek. Itu tadi, kita membutuhkan second striker, kita membutuhkan center back satu. Nah itu aja, center back sama second striker, tidak ada lain. Untuk gelandang kita masih oke, karena masih besar, bisa masih aman lah. Apalagi sekarang ada Bergval yang basicnya hampir sama kayak Lancer kayak gitu, bisa naik turun, bisa membantu penyerangan lah. Oke. Untuk Solanke, kalau bisa jangan terlalu sering ke bawah bos ya, bahaya. Kita harap-harap serangan baliknya.
kita harap serangan balik. Solanke jangan terlalu sering turun. Kalau perlu 5 match itu 1 match atau 2 match turun, 3 matchnya menyerang full ke depan kayak gitu. Jangan turun ya. Nah. Dan kedua nih, kalau bisa grill kalau bisa dilepas aja tuh yang di Girona sekarang itu, nggak usah ditarik lagi, biarin aja kayak gitu. Girona mau bayar berapa kasih aja sama Girona, biarin aja. Grill itu lepas aja, nggak usah ditarik lagi, nggak ada ini juga. Kita sudah punya Lancer, kita sudah punya Solanke, apalagi coba, nggak usah. Ini saran saya sih kayak gitu ya, tapi entahlah dari pihak manajemen Tottenham Hotspur itu kayak apa ya. Oke. Itu aja loh bosku, nanti kita jumpa lagi tuh. Ya, untuk yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ya. Kita akan jumpa nih mungkin lewat puasa lebaran kali kayak gitu ya. Ini video kita terakhir, kita ketemu lebaran, karena saya juga nggak mau banyak cerita, percuma juga, nggak ada faedahnya kayak gitu, apalagi bocil ya. Udah, sama satu lagi ya, kemungkinan kita akan bertemu 1 bulan 1 kali di YouTube ini. 1 bulan 1 kali, mungkin paling banyak 1 bulan 2 kali, kalau akun saya nggak kebanet, atau katakanlah akun saya ini nggak hilang. Nah, kayak gitu. Atau mungkin katakan saja saya ini nggak ganti HP baru kayak gitu, biar sombong sedikit lah, biar kelihatan kayak sultan, nggak ganti HP baru kayak gitu. Apa terus terang IQ saya ini agak lemah kayak gitu. IQ saya agak lemah, saya gampang pelupa, jadi ya lupa sandi, lupa ini ya, biasa terjadi. Jadi ya, kalau saya ganti akun lagi ya harap kalian makro. Oke. Waalaikumsalam.